Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wislam Aisyada dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pola asuh orang tua terhadap perilaku agresif pada anak. Jadi pola asuh itu tidak hanya tentang cara mengasuh anak, tetapi pola asuh itu juga mempelajari tentang cara orang tua berinteraksi dengan anak mereka. Pola asuh juga memiliki 4 tipe gaya pola asuh, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratif, pola asuh permisif, pola asuh penelantaran atau uninvolved. Jadi pola asuh otoriter itu biasanya orang tua cenderung mengekang dan membatasi anak dengan aturan-aturan kaku dari orang tua. Kemudian pola asuh demokratif itu biasanya orang tua cenderung memberikan kebebasan bagi anak dan mendorong kemandirian pada anak. Biasanya orang tua yang menerapkan pola asuh ini, anak akan menjadi memiliki kepercayaan diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula. Kemudian ketiga, pola asuh permisif ini tidak mengekang pun tidak pula membebaskan. Biasanya pada pola asuh permisif ini orang tua tidak menetapkan target, tetapi juga tidak membatasi atau melarang anak. Kemudian yang terakhir ada pola asuh penelantaran. Di pola asuh ini orang tua sama sekali tidak turut andil dalam mengasuh anak, dan waktu serta uang atau biaya yang dikeluarkan oleh orang tua juga sedikit untuk anak. Jadi pola asuh itu sangat berpengaruh pada kepribadian anak dan kecerdasan emosional pada anak di masa yang akan datang atau pada masa remaja dan dewasa. Jadi perlakuan orang tua terhadap anak akan berakibat pada bagaimana anak memandang segala sesuatu, cara menilai serta bersikap pada masyarakat. Kenapa demikian? Karena perilaku terbentuk dari suatu lingkungan, dan karena anak juga melihat apa yang dilihatnya pada lingkungan sekitar, khususnya pada lingkungan keluarga. Hal ini sesuai dengan teori Bandura, yaitu teori modeling. Jadi anak akan meniru apa yang dilihatnya, terutama memiliki model yang dekat dengan anak. Tetapi perlu diingat, perilaku agresif pada anak tidak hanya terpaku pada gaya pola asuh yang diterapkan oleh orang tua, tetapi juga oleh lingkungan sekitar, misalnya dari teman sebaya ataupun dari lingkungan masyarakat. Karena sejatinya anak meniru perilaku dari orang sekitar, ya sejalan dengan teori modeling dari Bandura. Perilaku agresif juga bisa dibilang sebagai cara anak untuk mengungkapkan emosi atau amarah yang ada di diri mereka dengan entah merusak sesuatu ataupun permusuhan atau juga kemarahan yang dirasakan oleh anak. Perilaku agresif muncul sebagai merupakan emosi terhadap kegagalan individu dalam menjalani suatu hal. Misalnya seperti anak gagal dalam meraih peringkat 1, maka dengan pola asuh yang ada dan didukung oleh faktor lingkungan yang ada, maka anak akan memiliki perilaku agresif tersebut. Perilaku agresif tersebut juga bisa dicegah dengan adanya kontrol diri atau self-control dalam pengasuhan orang tua. Kontrol diri tersebut juga merupakan salah satu tanda atau ciri dalam kecerdasan emosional seseorang. Apabila kecerdasan emosional seseorang itu bagus, maka kontrol diri yang ia miliki juga akan sangat bagus, terutama dalam bertindak. Jadi apakah perilaku agresif pada anak itu berpengaruh pada pola asuh orang tua? Jawabannya adalah iya. Karena pola asuh juga membentuk kepribadian anak serta membentuk kecerdasan emosional pada anak sejak usia dini. Pola asuh akan mempengaruhi segala sikap atau tindakan anak. Tapi perilaku agresif pada anak yang timbul tidak hanya dikarenakan pola asuh orang tua yang otoriter, tetapi juga adanya provokasi dari lingkungan sekitar atau teman sebaya. Ini akan berdampak untuk kecerdasan emosional anak pada usia remaja dan dewasa. Anak akan susah mengontrol dirinya jika sejak dini tidak memiliki kontrol diri dan kecerdasan emosional yang bagus. Anak akan mudah marah, mudah melakukan emosinya dengan merusak barang, ataupun melakukan permusuhan pada orang sekitarnya seperti orang tua dan teman sebayanya.
Pola asuh ini juga mempengaruhi cara orang tua dalam merendahkan emosi anak atau cara orang tua mengenalkan emosi pada anak. Seperti saat anak tantrum, apakah orang tua akan mendiamkannya lalu membiarkannya begitu saja, atau orang tua justru akan ikut marahin dia. Dampak pada pola asuh otoriter ini banyak sekali dampak negatifnya, seperti munculnya perilaku agresi, seperti rendahnya harga diri, dan rendahnya self-efikasi pada diri seseorang. Sedangkan pada pola asuh demokratif, anak akan cenderung mandiri, dan anak pun merasa dipercaya dengan orang tua yang membiarkan mereka untuk melakukan sesuatu hal, tapi tetap dalam pengawasan atau tetap dalam batasan yang ada pada aturan dan norma sosial. Jadi kesimpulannya adalah pola asuh orang tua berpengaruh pada perilaku agresi anak, serta pola asuh juga memiliki peran yang penting terhadap tumbuh kembang anak, khususnya dalam kepribadian dan kecerdasan emosional seseorang. Kepribadian dan kecerdasan emosional seseorang bisa dididik sejak dini, khususnya pada umur 5 tahun ke bawah, yaitu saat anak sedang gemar mengikuti orang di sekitarnya. Tetapi perlu diingat, orang tua juga perlu menerapkan pola asuh yang tepat pada anak dengan kepribadian atau kriteria sang anak. Dampak pada pola asuh yang diterapkan oleh orang tua pun bermacam-macam, seperti tingginya harga diri, rendahnya harga diri, lalu kemudian ada kemandirian pada individu, dan masih banyak hal lainnya, tergantung dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.